Hai, selamat datang di Mata Ajar Keperawatan Paliatif bersama saya Ibu Magda. Saat ini saya akan membahas topik mengenai dukungan keluarga dalam perawatan paliatif. Silakan mahasiswa dapat mempersiapkan diri, menyimak dan mencatat poin-poin penting dalam pembelajaran kali ini. Pada topik kali ini, kita akan membahas mengenai konsep mengenai dukungan keluarga, tipe atau bentuk dukungan keluarga, manfaat dukungan keluarga, serta komunikasi yang responsif dan suportif pada pasien dan keluarganya dalam kondisi perawatan terminal, berduka, dan berkabung. Konsep dukungan keluarga pada perawatan paliatif mengacu pada peran aktif keluarga dalam memberikan dukungan holistik kepada pasien yang menghadapi penyakit serius atau terminal yang mencangkup aspek emosional, fisik, sosial yang diberikan oleh anggota keluarga kepada pasien untuk meningkatkan kenyamanan dan kualitas hidup pasien, yang meliputi pemberian kasih sayang, perhatian, bantuan dalam aktivitas sehari-hari, serta membantu pasien dalam menghadapi tantangan emosional dan psikologis selama masa sakit. Dukungan keluarga menurut Kemenkes RI tahun 2021 terbagi atas 4 jenis atau bentuk yang saya ilustrasikan seperti pada contoh kasus berikut. Seorang pasien yang sedang menjalani perawatan paliatif merasa cemas tentang proses pengobatannya. Keluarganya memberikan banyak informasi yang menenangkan tentang kondisi pasien dan memberikan saran serta petunjuk mengenai bagaimana merawatnya dengan baik. Hal ini membantu pasien merasa lebih tenang dan mampu menghadapinya dengan lebih baik. Dukungan yang diberikan oleh keluarga dalam kasus di atas termasuk dalam jenis dukungan informasional, di mana keluarga berfungsi sebagai kolektor dan diseminator informasi tentang dunia yang dapat digunakan untuk mengungkapkan suatu masalah. Manfaat dari dukungan ini adalah dapat menekan munculnya stresor karena informasi yang diberikan dapat menyumbangkan aksi sugesti yang khusus kepada individu atau pasien. Aspek-aspek dalam dukungan ini adalah seperti nasihat, usulan, saran, petunjuk, dan pemberian informasi. Dan contoh kasus yang kedua, seorang pasien yang sedang menjalani perawatan paliatif merasa sangat cemas dan takut tentang masa depannya. Keluarganya menciptakan suasana yang aman di rumah untuk berbagai perasaan dan ketakutannya, serta mengurangi rasa kesepian yang dialaminya. Mereka selalu hadir untuk mendengarkan dan memberikan perhatian penuh. Dukungan yang diberikan oleh keluarga dalam kasus ini termasuk dalam jenis dukungan emosional. Keluarga sebagai sebuah tempat yang aman dan damai untuk istirahat dan pemulihan serta membantu penguasaan terhadap emosi. Manfaat dari dukungan ini adalah secara emosional menjamin nilai-nilai individu, baik pria maupun wanita, akan selalu terjaga kerahasiaannya dari keingintahuan orang lain. Aspek-aspek dari dukungan emosional seperti dukungan yang diwujudkan dalam bentuk afeksi, adanya kepercayaan, perhatian, dan mendengarkan serta didengarkan. Selain itu, ada dua dukungan keluarga yang lain, seperti dukungan penilaian. Keluarga bertindak sebagai sebuah bimbingan umpan balik, membimbing dan menengahi masalah, serta sebagai sumber validator identitas anggota keluarga. Di antaranya memberikan support, pengakuan, penghargaan, dan perhatian, serta dukungan instrumental. Keluarga merupakan sebuah sumber pertolongan praktis dan konkret, di antaranya bantuan langsung dari orang yang diandalkan seperti dukungan materi, tenaga, sarana prasarana. Manfaat dari dukungan ini adalah mendukung pemulihan energi dan stamina bagi pasien serta memberikan semangat ketika semangat mengalami penurunan. Selain itu, individu merasa lebih nyaman, merasa ada perhatian dan kepedulian dari lingkungan terhadap seseorang yang sedang mengalami kesusahan ataupun merasa menderita atau mengalami penderitaan. Dalam perawatan paliatif,
peran keluarga sangat dibutuhkan oleh pasien atau klien, seperti dukungan emosional, dukungan fisik, dan juga dalam hal pengambilan keputusan. Dukungan emosional yang diberikan keluarga seperti menyediakan tempat yang aman untuk berbagi perasaan dan ketakutan, mengurangi perasaan kesepian dan isolasi bagi pasien. Sedangkan support fisik atau dukungan fisik di mana keluarga membantu dalam perawatan sehari-hari seperti mandi, memberi makan, membantu dalam mobilitas pasien serta memastikan pasien mendapatkan obat-obat yang tepat dan mengikuti rencana perawatan yang tepat sesuai dengan yang direncanakan dalam program pengobatan medis yang diikuti oleh pasien. Itu keluarga juga berperan dalam hal pengambilan keputusan. Peran keluarga seringkali menjadi perwakilan pasien dalam diskusi medis, membantu dalam mengekspresikan keinginan pasien terkait dengan perawatan dan tujuan akhir hidupnya. Seperti pada contoh kasus berikut, dalam sebuah sesi pertemuan, anggota keluarga pasien berdiskusi dengan tim medis mengenai pilihan perawatan yang terbaik untuk pasien. Mereka diberikan kesempatan untuk mengungkapkan kekhawatiran mereka dan mereka menerima penjelasan terbuka tentang langkah-langkah yang akan diambil dalam program pengobatan pasien. Keluarga merasa lebih tenang karena mereka merasa didengarkan dan diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Strategi yang digunakan dalam kasus tersebut yaitu untuk memperkuat dukungan keluarga seperti untuk mendorong dialog terbuka antara keluarga dan tim medis. Selain keluarga memiliki peran di dalam perawatan paliatif, manfaat dari dukungan keluarga juga dapat membantu pasien di dalam meningkatkan kualitas hidupnya, seperti dukungan keluarga berkontribusi pada kenyamanan dan kesejahteraan pasien, meningkatkan kualitas hidup pasien di masa akhir hayatnya. Mengurangi stres seperti keluarga yang terlibat di dalam mengurangi beban emosional yang dialami pasien, membantu mereka merasa lebih aman dan mereka merasa lebih dicintai oleh keluarganya. Kemudian manfaat yang lain seperti peningkatan komunikasi yang diberikan oleh keluarga. Seperti keterlibatan keluarga didapat memperkuat komunikasi antara pasien dan tim medis. Dapat memastikan semua pihak berada pada pemahaman yang sama mengenai tujuan perawatan pasien yang akan dilalui atau yang akan direncanakan dalam program pengobatan pasien. Selain itu, di dalam perawatan pasien paliatif, ada berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi dukungan keluarga, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal, seperti tahap perkembangan pendidikan atau tingkat pengetahuan, faktor emosi dan spiritual. Hal-hal tersebut mempengaruhi faktor internal. Sedangkan praktik di keluarga, faktor sosial ekonomi, dan latar belakang budaya, hal tersebut menjadi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi dukungan keluarga di dalam perawatan paliatif. Seperti contoh kondisi sosial ekonomi, di mana kemampuan finansial keluarga sangat mempengaruhi kemampuan di dalam penyediaan kebutuhan pasien, seperti pengobatan dan fasilitas perawatan. Dan faktor pengetahuan dan pemahaman, di mana tingkat pendidikan dan pengetahuan keluarga tentang perawatan paliatif mempengaruhi kualitas dukungan yang diberikan kepada pasien. Hubungan keluarga juga. Satu keharmonisan dan kedekatan antar anggota keluarga menentukan sejauh mana dukungan emosional dan fisik dapat diberikan oleh antar anggota keluarga. Selain itu, faktor budaya dan nilai, di mana norma budaya, tradisi, dan keyakinan sangat mempengaruhi cara keluarga di dalam memberikan perawatan, termasuk sikap terhadap penyakit dan proses kematian yang nantinya akan dilalui oleh pasien. Kemudian, faktor ketersediaan waktu.
Kesibukan anggota keluarga dapat juga mempengaruhi seberapa banyak waktu yang mereka berikan atau alokasikan untuk mendampingi pasien di dalam program perawatan yang dilalui oleh pasien. Selain itu, kesehatan fisik dan mental dari keluarga. Kondisi fisik dan mental anggota keluarga berpengaruh pada kemampuan mereka di dalam mendukung pasien secara optimal. Dan yang lain yaitu akses ke layanan kesehatan. Kemudian, kemudahan untuk mendapatkan layanan kesehatan profesional turut juga menentukan efektivitas dari dukungan keluarga. Faktor-faktor ini berdasarkan research saling berinteraksi atau berpengaruh di dalam mempengaruhi kualitas dukungan yang diberikan kepada pasien dalam perawatan paliatif. Di dalam pemberian dukungan keluarga juga mengalami tantangan. Tantangan-tantangan yang dihadapi keluarga seperti stres dan beban emosional, di mana anggota keluarga dapat merasa terbebani dengan tanggung jawab merawat pasien. Kemudian mereka juga merasa stres dan juga beban emosional ketika menghadapi perasaan kehilangan dan kecemasan terkait dengan penyakit yang dialami oleh pasien. Selain itu juga tantangan yang lain yaitu konflik dalam keluarga, di mana terdapat perbedaan pendapat tentang pilihan perawatan juga dapat menyebabkan ketegangan dalam keluarga ketika dalam pengambilan keputusan atau pemilihan program pengobatan yang akan dijalani oleh pasien. Selain itu juga faktor kurangnya pengetahuan juga menjadi salah satu tantangan di dalam dukungan keluarga pada perawatan paliatif. Keluarga seringkali tidak memiliki pengetahuan yang mumpuni atau cukup tentang perawatan paliatif, yang dimana hal tersebut dapat menambah kebingungan dan ketidakpastian bagi keluarga di dalam memilih program pengobatan atau perawatan yang tepat bagi pasien. Dalam perawatan paliatif, keluarga juga mengalami tantangan. Oleh sebab itu, sebagai perawat, perlu memikirkan juga terkait dengan strategi yang dapat diberikan untuk keluarga ketika akan memberikan dukungan keluarga, seperti strategi untuk memperkuat dukungan keluarga melalui edukasi. Dengan edukasi yang diberikan dengan informasi yang jelas dan komprehensif tentang perawatan paliatif kepada keluarga, diharapkan keluarga dapat mengetahui informasi yang tepat serta dapat mendukung pasien di dalam program perawatannya. Kemudian dukungan psikososial dengan menyediakan akses ke sesi dukungan emosional atau terapi untuk anggota keluarga. Keluarga diharapkan dapat memahami bagaimana cara memberikan dukungan emosional atau terapi yang tepat untuk pasien, serta komunikasi yang terbuka, di mana pelayanan kesehatan memberikan kesempatan melalui komunikasi yang terbuka. Hal tersebut dapat mendorong dialog terbuka antara keluarga dan tim medis untuk memastikan semua program pengobatan diketahui oleh pasien. Selain edukasi keluarga memberikan pemahaman tentang perawatan paliatif, keluarga dapat mengetahui cara menghadapi penyakit terminal dan pentingnya dukungan holistik kepada pasien. Dengan komunikasi terbuka, mendorong diskusi yang jujur dan terbuka antar anggota keluarga untuk meningkatkan solidaritas dan pemahaman bersama, serta keterlibatan dalam perawatan juga. Dengan melibatkan keluarga dalam pengambilan keputusan dan kegiatan perawatan pasien untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepedulian keluarga kepada pasien selama menjalani perawatan. Peningkatan kesejahteraan emosional. Hal ini juga mendukung keluarga secara emosional,
termasuk menyediakan konseling atau kelompok pendukung untuk mengurangi stres dan juga beban mental. Dan juga terkait dengan akses ke sumber daya dan layanan. Keluarga dapat memastikan keluarga memiliki akses ke tenaga kesehatan profesional dan layanan dukungan dan informasi terkait dengan perawatan paliatif. Selain itu juga strategi di dalam hal penguatan jaringan sosial dengan memfasilitasi dukungan dari komunitas, teman ataupun organisasi untuk membantu meringankan beban keluarga. Strategi-strategi yang lain yaitu dengan menggunakan pendekatan berbasis budaya dan spiritual, dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan keyakinan keluarga di dalam proses perawatan pasien untuk menciptakan rasa nyaman dan juga proses penerimaan terhadap suatu penyakit yang dialami oleh pasien. Strategi-strategi ini bertujuan untuk memberdayakan keluarga agar keluarga mampu memberikan dukungan yang optimal sesuai dengan kebutuhan perawatan pasien paliatif. Komunikasi yang responsif dan suportif. Komunikasi yang efektif sangat penting dalam perawatan terminal untuk mendukung pasien dan keluarga. Ini membantu mereka mengatasi proses yang sulit, mengelola emosi, dan membuat keputusan yang bermakna. Prinsip komunikasi responsif yaitu dengarkan secara aktif. Berikan perhatian penuh saat pasien atau anggota keluarga berbicara. Kemudian gunakan isyarat nonverbal seperti anggukan atau kontak mata untuk menunjukkan bahwa Anda mendengarkan. Kemudian empati. Tunjukkan pemahaman terhadap perasaan pasien dan keluarga, misalnya, saya bisa melihat betapa sulitnya situasi ini bagi Anda. Validasi perasaan mereka, apakah itu ketakutan, kecemasan, ataupun kesedihan. Kemudian berbicaralah dengan jelas. Gunakan bahasa yang mudah dipahami dan hindari istilah medis yang kompleks. Jelaskan informasi dengan cara yang sederhana dan juga langsung atau to the point. Kemudian komunikasi dalam perawatan terminal di dalam mereka menghadapi realitas. Diskusikan prognosis dengan sensitivitas atau sensitif. Berikan informasi yang akurat tentang kondisi pasien, tetapi lakukan dengan cara yang penuh rasa hormat. Ajukan pertanyaan terbuka untuk mendorong diskusi seperti apa yang Anda khawatirkan tentang perawatan ini. Berikan dukungan emosional seperti tawarkan ruang bagi pasien dan keluarga untuk berbagi perasaan mereka. Sediakan dukungan emosional melalui konseling ataupun kelompok dukungan. Komunikasi dalam berduka dan berkabung juga menjadi konsen khusus bagi perawat ketika akan berkomunikasi di dalam kondisi berduka dan ataupun berkabung. Seperti menawarkan keberadaan Anda. Terkadang kehadiran fisik dan ketenangan dapat menjadi dukungan yang berarti. Seperti hanya duduk di samping mereka itu sudah sangat berarti dan membantu bagi mereka. Kemudian dengan memberikan ruang untuk berbicara. Itu dapat mendorong mereka untuk berbagi kenangan tentang orang yang telah meninggal. Ini membantu di dalam proses berduka. Seperti tanyakan, apakah kenangan terindah yang Anda miliki tentang mereka? Di mana saat itu mereka merasa mereka memiliki ruang untuk berbicara mengenai kenangan-kenangan yang dialami bersama dengan pasien. Kemudian prinsip yang lain yaitu dengan menghargai proses berkabung. Dengan Anda menghargai proses berkabung, Anda seperti memahami bahwa setiap orang berduka dengan cara-cara yang berbeda. Hargai cara mereka mengatasi kehilangan tanpa menghakimi. Beritahu mereka bahwa perasaan berduka adalah normal dan bagian dari proses penyembuhan luka karena merasa kehilangan. Hal-hal tersebut dengan komunikasi yang responsif dan suportif sangat mendukung pasien dan keluarga
di dalam proses perawatan terminal, berduka, dan di dalam proses berkabung. Dari topik dukungan keluarga, di sini dapat disimpulkan bahwa dukungan keluarga bukan hanya penting, tetapi esensial untuk perawatan paliatif yang efektif. Keluarga harus dipandang sebagai bagian integral dari tim perawatan paliatif dan juga strategi memotivasi keluarga untuk mencari cara meningkatkan dukungan keluarga di dalam perawatan paliatif merupakan hal yang paling efektif di dalam pemberian perawatan paliatif yang efektif. Komunikasi yang responsif dan suportif sangat penting di dalam mendukung pasien dan keluarga di masa perawatan terminal, berduka, dan proses berkabung. Dengan mendengarkan, menunjukkan empati, memberikan informasi yang jelas, kita dapat membantu mereka melewati periode atau proses yang sangat menantang bagi mereka yang sedang di dalam perawatan terminal, di dalam proses berduka, atau di dalam masa berkabung. Demikianlah topik mengenai dukungan keluarga dalam perawatan paliatif. Silakan Anda mencari lebih lagi mengenai evidence base terbaru ataupun artikel-artikel terbaru mengenai bagaimana memberikan dukungan keluarga yang tepat dalam perawatan paliatif. Selamat belajar.